Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina wa duhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucap alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti dalam rangka untuk memberikan karunia-Nya kepada hamba-Nya, petunjuknya, pertolongannya, sehingga salah satu bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala adalah Allah turunkan, Allah karuniakan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin. Dengan itu insyaallah, dengan ketenangan dalam hatinya, sehingga dalam menghadapi berbagai macam masalah dalam kehidupannya, masalah yang dihadapi akan menambah ketebalan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Karena dengan mengembalikan kembali berbagai macam permasalahan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan dan ketakwanya akan ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia, tidak terasa kita sudah memasuki bulan ini, yaitu bulan Rajab, tepatnya tanggal 17 Rajab 1443 Hijriah bertepatan dengan 18 Februari 2022. Jamaah rahimakumullah, dengan itu berarti kita tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ramadan. Jamaah rahimakumullah, seorang ulama Al-Hafidz Ibnu Rajab, beliau berkata, al-insanu yajra'u biqaulihi wa amalihi al-hasanatu was-sayyi'ah, summa yahsulu yaumal qiyamah ma yajra. Faman zara'a khairan min qawli wa amalihi hasadal karamah, fama yajra syarran min qawlihi wa amalihi hasadan nadamah. Beliau Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam satu taklimnya beliau mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu akan senantiasa hidup di dunia ini menanam suatu kebaikan ataupun juga keburukan dengan apa? Biqaulihi wa amalihi, yaitu dengan ucapan dan amal perbuatannya. Maka beliau mengatakan lagi, maka barang siapa
yang senantiasa melaksanakan tanamannya itu dengan sebuah kebaikan, maka dia akan menuai satu kehormatan ataupun kemuliaan. Tapi barang siapa yang menanam suatu keburukan juga dengan perkataan dan perbuatannya, maka dia akan memanen penyesalan. Tentunya kapan? Yaitu pada hari kiamat. Dia akan memanen segala sesuatu yang dia tanam di dunia ini adalah pada hari kiamat. Pepatah mengatakan may yazra yahsud. Barang siapa yang bernanam bercocok tanam di dunia, maka dia pasti kelak di yaumil kiamat akan memetik hasilnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang beramal walaupun sebesar biji zarrah, maka dia akan melihat apa yang telah dilakukannya sewaktu hidup di dunia. Pun sebaliknya, barang siapa yang melakukan amal kejelekan, keburukan walaupun sebesar biji zarrah, maka dia pun akan diperlihatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil kiamat. Jamaah rahimakumullah. Kemudian juga ulama Indonesia Abdurrahman Al-Asad dalam sebuah majelis taklimnya juga beliau pernah mengatakan dengan suatu tema yang senada bahwa orang yang senantiasa selalu menanam kebaikan di dunia ini, dia akan mendapatkan satu kebaikan, minimal 7 kebaikan selama dia hidup di dunia. Yang pertama adalah barang siapa yang menanam sebuah kebaikan, barang siapa yang menanam kejujuran, maka dia akan menuai suatu kepercayaan. Jadi sebagaimana juga tugas daripada para rasul, para nabi, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku adalah bertugas untuk menyampaikan amanah-amanah berupa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan aku, kata para rasul, untuk kalian itu adalah sebagai nasihun amin, yaitu pemberi nasihat yang terpercaya. Jamaah rahimakumullah, siapapun orangnya, apakah dia pejabat, apakah dia rakyat, atasan ataupun bawahan, maka sifat dasar wajib bagi orang mukmin ini yaitu sifat jujur mesti harus ada. Karena kejujuran ini adalah bisa memberikan suatu kemanfaatan dan kebahagiaan untuk dirinya sendiri, apalagi juga untuk orang lain. Bisa menyelamatkan dia sendiri, apalagi juga untuk orang banyak. Ini adalah kejujuran yang pertama. Yang kedua adalah barang siapa yang senantiasa selalu berbuat baik di mana saja dia berada, maka dia akan memperoleh satu sahabat-sahabat yang setia, baik dikala dia senang maupun juga dalam keadaan susah, dia tetap menjadi kawan yang setia sejati. Dalam Quran surat Al-An'am dikatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini adalah merupakan dasar satu kebajikan, bahwa bertolong-tolonganlah kalian dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan jangan sekali-kali tolong-menolong dalam keburukan atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, maka mari kita mulai satu kalimat jujur, kemudian juga perlakuan baik. Ini adalah dimulai dari kita sendiri, juga dimulai dari rumah tangga kita masing-masing, kemudian baru kita kepada masyarakat luas. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kata ulama Abdurrahman, bahwa barang siapa yang menanam kerendahan hati
maka dia akan menuai yang namanya kebesaran hati, kelegowoan. Orang jarang yang minta kritik saran, bahkan tidak sedikit orang yang tidak suka kalau dikasih nasihat ataupun dikritik. Dia akan lebih senang kalau dia memberikan nasihat. Tapi ketika suatu saat dia diberikan kritik ataupun nasihat, maka hatinya menjadi tidak enak, tidak legowo. Sekali-kali pekerjaannya itu dipuji, maka luar biasa dia bahagia. Tapi saat dia dikritik karena barangkali tidak bagus dan seterusnya, maka dia akan kecil hatinya, bahkan bisa menjadi berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian yang keempat adalah bahwa barang siapa yang memberikan ataupun menanam satu ketekunan di dalam kehidupannya, maka dia akan mendapatkan satu kepuasan dalam hidupnya atau menuai daripada kepuasan. Orang tekun, orang rajin, dalam bahasa agamanya adalah istiqomah. Tentunya adalah dengan segala kepahamannya dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar rajin. Melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar melaksanakan, tapi dia paham bahwa salat 5 waktu itu harus didirikan. Aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Hendaklah dengan kepahamannya tadi dia tetap melaksanakan ibadah salat dengan istiqomah secara berjamaah tepat pada waktunya. Ini yang dia pahami, keistiqomahan bagi orang-orang yang senantiasa rutin, rajin di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pun amal-amal ibadah lain. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya adalah barang siapa yang menanam satu pertimbangan, ada suatu perenungan sebelum dia mengerjakan sesuatu, maka ini akan menjadikan suatu perspektif kebijakan. Dalam suatu pekerjaan apapun, dia tidak terburu-buru, tidak istijal di dalam melaksanakan suatu amal perbuatan. Maka dia sudah mempertimbangkan, kalau saya mengerjakan ini, apa manfaatnya? Kalau saya meninggalkan ini, apa akibatnya? Ada sebuah perenungan terlebih dahulu sebelum dia melakukan, sebelum dia memutuskan segala suatu perkaranya. Jamaah rahimakumullah. Jadi di dunia ini saja, satu kebajikan-kebajikan itu sudah Allah berikan manfaatnya kepada orang yang mengerjakannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Baginya apa yang telah dia usahakan. Tentunya ini adalah harus dikerjakan dengan profesional, tulus, ikhlas dan maksimal. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya adalah kata Ustaz Abdurrahman, barang siapa yang senantiasa di dunia ini menanamkan suatu kerja keras, maka dia akan menuai yaitu suatu kesuksesan. Ini sudah betul apa yang kita lakukan, pekerjaan kita itu dengan profesional, dengan tulus ikhlas. Tidak cukup dengan itu, tapi karena dia untuk dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, dia segera memaksimalkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Nah, inilah yang disebut dengan bahwa dengan kerja keras yang benar, dengan kerja keras yang baik, maka dia akan menuai suatu kesuksesan. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh terhadap suatu kebajikan, fastabiqul khairat, maka dia akan menundakan muflihun, yaitu kesuksesan. Yang terakhir, jamaah rahimakumullah, bahwa barang siapa yang senantiasa dalam hidup ini selalu memberikan ampunan, maaf, baik diminta ataupun tidak, maka di sini adalah ciri daripada orang-orang mukmin yang sukses. Terangkan dalam Quran,
surat Al-Imran dikatakan bahwa alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah fis sarra'i wad dharra wal kadhimina wal 'afina 'anil nas. Wal 'afina 'anil nas yaitu memaafkan kesalahan orang, dan itu tadi tidak mudah dalam melaksanakan atau prakteknya. Ketika kita mempunyai kesalahan, maunya segera mendapatkan maaf dari orang yang kita berikan kesalahan tadi. Tapi sebaliknya, ketika kita yang berbuat salah, yang berbuat benar, maka orang lain meminta maaf kepada kita, kita jaga jarak, bahkan jaga gengsi dan lain sebagainya. Nah, inilah kondisi keadaan hidup kita di dunia ini. Mari ketika kita mampu untuk berbuat kebajikan biqaulihi wa amalihi, baik itu dengan kata-kata ucapan ataupun dengan sikap dan perbuatan, insyaallah kita akan mendapatkan yang pertama tadi dikatakan bahwa kita akan mendapatkan suatu kepercayaan. Yang kedua, kita akan mendapatkan kawan sahabat yang setia dunia akhirat. Kemudian yang ketiganya, bahwa kita insyaallah juga akan mendapatkan satu kebijakan-kebijakan yang lain, termasuk juga di dalamnya adalah kepuasan, kesuksesan, dan juga perenungan-perenungan yang mendalam sebelum kita mengerjakan tersebut, dan kita juga akan mendapatkan satu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma fahimna ilma syari'atina wa tariqatina wasta'milna bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan waghfir lana dhunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah